Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Siap pemanasan hari ini? Ya, Ya, Pak. Siap. Nice. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam Pak. Gak apa-apa, tenang naon. Ya, lagi kerja juga Pak. Ya, sok tenang naon. Ya, Kalem. tunuhun. Ya, yes. Ya. Baik. Kalau sudah siap pemanasan, sebelum kita masuk ke pemanasan, seperti biasa, kita akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa pada kesempatan pertemuan kedua kali ini di mata kuliah apa? Manajemen Keuangan. Ya. Baik, teman-teman semuanya, yuk kita masuk ke doa dulu terlebih dahulu. Untuk Kang Bambang Suteja, mana Kang Bambang? Kang Bambang? Kang Bambang? Halo? Kang Regia, Regia Pici, mana Kang Regia? Oh, Kang Bambang, silakan. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kang Bambang Suteja yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Malam, Pak. Malam Bapak. Oh iya, Malam, sorry. malam, Pak. Malam. Aduh, ampura. Malam ya. Pada santai siang ya. Aduh ya Allah, ampun tante. Baik teman-teman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, berikan pemahaman yang tajam kepada kami semua. Dan tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua sehingga menjadi manfaat untuk sesamanya, sehingga menjadi umat yang bermanfaat untuk sesamanya ya Allah. Amin. Baik teman-teman semuanya, sudah dibaca modulnya belum? Ayo. Udah. Waduh, siap ya kuis. Karena kuis yang saat ini akan bergulir tidak banyak pertanyaannya. Hanya 10 pertanyaan untuk pemanasan saja terkait pembahasan materi pada malam hari ini. Baik teman-teman, yuk jika memang sudah siap, kita simak kuisnya dan saya akan mulai. Waktu kuisnya itu 8 menit. 8 menit waktu kuisnya. Oke, Anda simak baik-baik, cermati, soalnya mudah tapi harus teliti. Soalnya mudah tapi harus teliti. Siap? Yuk kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, silahkan digaskan teman-teman. Mantap. Teh Dela, Teh Siti, hati-hati. Kalem, tenang. Mantap. Makin cepat menjawab dan benar jawabannya, makin besar poin yang akan didapatkan. Mantap, Teh Alfia Delisma. Naik ke puncak, disusul dengan Teh Rita Putri. Mantap. Lumayan. Ayo. Mantap. Ayo. Wah, ini saingan ini. Wah, Teh Rita Putri, hati-hati Teh. Tenang Teh, Teh Rita. Tenang. Aduh, Teh Alfia hati-hati. Sekarang Kang Remka yang di atas nih.
menyalip dari bawah. Luar biasa kegas di sini. Luar biasa, ayo hati-hati. Wah, di sini on fire, Terita. Elvia, ayo hati-hati. Anissa, ayo kesempatan masih besar, bisa naik terus Anissa. Terus, mantap terus, Siti hati-hati. Oh, Anissa terus bagus. Anissa kalau jawabnya cepat dan benar bisa potensi naik ke peringkat pertama. Luar biasa, skill Karomo bener kabeh. Menggunakan redemption ininya sesuai dengan harusnya. Optimal nilainya 10. Ayo, hati-hati. Kang Refka, hati-hati. Kang Ari itu masih potensial naik kan, terus kan digaskan kan. Elvia masih potensial naik ke atas, satu lagi benar bisa naik ke atas. Elvia, nice, tuh naik kedua kan Elvia. Oke, lanjut terus. Masih 4 menit tersisa, silakan. Ya, terus. Ayo. Anissa benar jawaban yang ini bisa naik ke atas teh. Oh, Kang Rizal menyalip dari bawah. Mantap ini Kang Rizal. Menyalip dari bawah langsung ke ketiga, bro. Anissa bisa naik ke ketiga kalau bisa benar jawaban terakhirnya. Yo. Aduh, sayang banget. Kang Rizal, ayo. Pertengger ini. Ayo, masih ada kesempatan. Tenang, ayo. Tenur masih bisa naik peringkat atas. Tenur. Ayo, siapa lagi? Ayo. Tenur, ayo hati-hati. Kita cek. Wah, udah terbukti Kang Rizal kedua Rizal Kang Ari masih potensial naik tak? Kang Ari bisa masih potensial naik tak? 1 menit lagi saya tutup. Ayo Kang Ari, ayo Kang Ari bisa naik kita. Gitu turun dari. Pulang lagi apa? Gak bisa. Pak, degan Pak. Kok aku nggak bisa ikutan lagi? Udah selesai. Udah beres Pak, diam dulu. Udah beres. Ah, saya. Bapak Sugarte waktunya jika kahut Pak. Jadi buru-buru. Ya, bener kirain saya cepet-cepetan. Pan jebakan Tama. Ulangi. Saya nonton ngerti.
kayak oh iya naon. Oke, saya N ya. Sudah selesai. Kita lihat performanya. Wede, luar biasa. Foto lah. Foto lah. Wah, banyak master loh di sini, luar biasa. Hih. Master bro, mantap di sini. Wah, mantap ini. Wah, ini sedikit oke lah ya. Kita fashionnya lihat. Oke lah, tapi ada yang bener loh, 2 yang semuanya menjawab betul. Mayoritas jawab betul ya di sini. Gitu. Gimana guys, kuisnya guys? Seru. Pendek Pak. Mendebarkan Tapi deg-degan. soalnya mun pakanan mati katingali Pak. Ruplep Pak, sinyalnya Pak. Aduh. Ripuhnya sinyalnya. Aduh. Nyaya keur hujan Pak, gede. Betul, kamu dari hujan. Aduh, ampun. Ya, ini teh karek kuis, bro. Can kayak praktek, kamu dibere offline, bere online. Aduh, ripuh. Takut senjatanya Pak. Ya, wah, luplep bahaya we geus teh. Pas praktek teh. Pak, aduh Pak, can beres, Pak, can beres, Pak, kumaha Pak gitu. Nah, saya masih lah sakieu Pak. Nah, nanti bisa berasa lah. Tadi kuisnya gimana, pemanasannya sudah panas sekarang? Lumayan panas. Lumayan Pak. Terlalu menggebu-gebu emosi. Haredang. Emosi. Haredang. Apa? Haredang Pak, haredang. Turun peringkat. Jadi tadi teh yang posisi peringkat di atas teh karena di bawah yang karalem nyantai lihat Kang Rijal. Sukses kedua. Kalem teh kalem mula nangik nyolep kedua ya kan? Iya dikirain kayak takut gitu. Kirain teh apa boro-boro. Ya kirain teh cepet-cepet gitu. Kan lihat kalau di bagian atas itu ada bar waktunya. Ngurang gitu. Itu teh lama. Ya, perhatikan itu. Oh, masih ada kesempatan Kalau udah baca habis dulu. gimana Pak? Nah, kalau udah habis nanti dia akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Tapi nanti balik lagi ke pertanyaan yang belum dijawab gitu. Nah, nanti ada istilahnya mah ada amnesti. Iya, Kamu yang ada yang tadi belum saya pakai, kejawab. yang terakhir. Terakhir Follow up pakai, itu ya. jadi benar bisa dikejawab eta. Iya, tadi salah deui Pak. Tapi aku mah cuma sekali dapat Grogi. amnestinya Pak. Memang sekali Ah, gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Semuanya luar biasa ya pemanasannya hari ini, asiknya. Mana naon lah, pemula apa? Seru pisan ya. Jadi eta teh biar kelatih gitu teh. Cuman kenapa? Banyak yang sebetulnya seharusnya pertanyaannya gampang bisa terjawab dengan mudah. Nah, hanya seolah-olah siga anu sulit orang teh jadi beku nggak bisa mikir. So kenapa? tegang loh Pak. Panik Pak. Selain tegang, panik, kenapa kita bisa tegang dan panik? Kita teh fokus teuing dalam artian sampai lupa, baik sadar atau tidak sadar, Anda ketika mengerjakan soal saking tegangnya lupa bernapas pada saat Anda mengerjakan. Kita tuh nahan napas itu, ngan teka rasa. Betul nggak? Benar-benar Pak. Ditahan we kieu. Eta teh bari ketahan napas, bari keur mikir teh. Kira-kira asupan oksigen ke otak kurang bisa mikir tuh. Enggak. Orang enggak. Berkurang kadar konsentrasinya, fokusnya sehingga kadang-kadang stuck. Aduh, teh naon. Ketika seperti itu, santaikan dulu, rilis dulu, tarik napas, keluar ke karek bisa mikir deh. Nah, sehingga gitu guys, sehingga dapat terkontrol tah. Kita teh dalam kondisi betul-betul terkontrol. Kalau misalkan sudah tidak terkontrol, makin tidak karuan katanya. Ngajawab teh salah deui, waduh waktu buru waktu. Nah, itu ya kadang kita terkecoh padahal waktu nama udah nyantai. Gitu. Ya. Tenan lah.
Ini pemanasan pertama. Nanti ada lagi, tenang, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan berikutnya mah lebih mantep deh, pemanasan, bukan pemanasan sih, langsung ke arenanya permainan gitu. Karena nanti permainannya itu langsung ke praktek. Soal, praktek, nyimak. Jadi yang nyimak ningali YouTube, ningali naon nama teh? Ningali kuliahan, menyimak, sampai dipraktek na laptop, terus praktekkeun hasilnya betul tuh, terus mencarikan. Nah, itu nanti tiga kegiatan itu akan dijadikan satu waktu. Nah, itu siap-siap, konsentrasinya tinggi. Matakna butuh minuman, kalau butuh cemilan sambil kieu we kok nah gitu ya, kayak gitu. Selain butuh kuota ya, jelas kuota mah ya gitu. Aduh, sok siapa yang mau open mic gimana? Tadi teh siapa yang juara pertama atau ya teh Siti Mukaroma, yang kedua teh siapa? Kang Rijal ya. Hadir, Pak. Nah, yang kedua siapa? Kang Rijal. Yang ketiga teh siapa? Ada Pak. Teh Alfia. Ya, aku, Pak. Ya sih. Saya mau ke Teh Alfi dulu. Teh Alfi gimana tadi hasilnya? Pak. Kumaha tadi kuis teh, kumaha tadi pemanasan teh kumaha? Seru, Pak. Serunya, alhamdulillah. Cuman Teh Alfi ngabret di awalna. Rusuh teuing. Salah ya. Berturut-turut ya, salah bener, nage 2 kali salahnya ge. Betul ya? Salah deui. Ya, pas yang ke beberapa kali, aku baru ingat itu ternyata jawabannya. Nah, hati-hati, padahal soalnya mah gitu-gitu kene, cuman istilah naon, istilah ini apa. Cuman kecermatan di situ, hati-hati. Iya sih. Tiba-tiba lupa sih, Pak. Kan udah baca. Ini apa gitu. Nah, itu. Kalau cepet. Karena apa tadi fokusnya? Wah, ini ayo cepet padahal nggak gitu. Ya. Mantep ya Teh, lumayan lah. Ini adrenalin pertemuan kedua ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya lebih naik lagi adrenalinnya. Siap. Ya. Kang Rijal, mana Kang Rijal? Ini Kang Rijal bagus strateginya. Dari bawah santai heula, kalem siga mesin diesel gitu ya. Ngeng nyawa kadua we gitu. Kang Rijal kumaha tadi tanggapannya? Ngopi heula we Pak. Itu nama Pak tongkol ngopi we. Gitu. Bari ngerjakeun soal, bari ngopinya, bari kieu, ngerjakeun soal, bari ngopi tah eta. Sesantai mungkin dibuat ulah tegang we pokokna mah. Tong panik bener. Iya betul. Kalau panik sudah selesai semuanya. Sebisa apapun juga mun panik mah udah weh beres jebol pasti. Ya. Ada nunutan itu kan. Tapi lumayan terpanaskan ya. Iya Pak. Mantap hareudang Pak langsung. Hareudang. Dikerahkan atuh teh otak teh bari mikir, bari ngopi, bari gerak teh. Wah, langsung keluar keringet teh. Nunutan ongkoh itu. Tapi ayeuna geus nunutan teh benernya. Atau ngopi Pak ya. Alhamdulillah siap. Nuhun Kang Rijal ya. Mana Siap, Teh Siti? Pak. Mana Teh Siti Mukaromah? Hadir, Pak. Mantap, kumaha Teh? Kuisnya. Seru. Wah, Awalnya panik jadi sempat salah waktu di awal. tapi ketolong sama yang Redemption itu ya? Iya, ketolong itu 1 kali. Jadi benar Kali. semua. Iya bener semua. Nah itu teman-teman. Ya, makasih Teh Siti Keprokola Barudak buat semuanya. Karena di sini level masternya banyak banget. Ya, banyak banget. Luar biasa. Berarti Anda menyimak dengan baik dan membaca modul dengan baik. Nah, oke guys, kita lanjut. Tadi kuisnya udah. Nah, di pertemuan kali ini agak beda kayaknya ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya. Permasalahan tanya global gitu pertemuan itu padahal kan kita kali ya. Di pertemuan kali ini materi pertama kali yang saya buat. Di mana dalamnya itu lebih dari 4 video. Artinya apa? Ini fokus semuanya. Video itu daging semua isinya. Anda tinggal simak dan ikhtisarkan. Hari ini kita ngebahas tentang laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Tapi
definisi laporan keuangan, dan sebagainya, akan ada videonya. Termasuk jenis-jenisnya itu masing-masing kan memiliki satu video masing-masing yang Anda harus cermati dan ihtisarkan. Ya, nanti kita berdiskusi kembali, ini maksudnya gimana, garis besarnya apa, Anda tarik simpulannya seperti apa, sehingga Anda bisa membedakan laporan keuangan teh isinya apa saja. Dalam bentuk dalam jenis-jenis laporan keuangan itu, ini membedakan dari apa gitu. Ya, oke. Kita masuk ke pertemuan kedua terkait laporan keuangan dan masuk ke video nih. Berikutnya masuk ke video terkait apa itu laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Nah, baik, jika memang Anda sudah siap nonton videonya, siapkan alat tulisnya, Anda ketik siap di kolom komentar, di kolom chat yang ada di sini. Silakan, Kang Teteh, Mangga, silakan. Ayo, saya tunggu responnya. Mantap, siap Pak, siap. Resepnya ya, semangat gitu. Padahal kelas malam ini bukan suatu hal yang mudah loh. Ini kelas malam itu tantangannya luar biasanya. Pabelit jeung punduh gitu. Ya. Oke, yuk kita gaskan lah guys. Kita nonton sekarang video pertama di pertemuan malam hari ini. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, silakan simak videonya dan selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di modul 2 Stockbit Academy Memahami Laporan Keuangan. Perkenalkan, aku Brenda, dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang laporan keuangan mulai dari komponen-komponennya hingga cara menganalisis performa perusahaan. Ada 5 hal penting yang akan kita bahas di modul ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Kemudian kita bakal bahas lebih dalam mengenai 3 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan ada laporan arus kas atau cash flow. Terakhir, kita akan belajar cara analisis rasio-rasio keuangan. Masuk ke bagian pertama, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan simpelnya adalah catatan informasi keuangan yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam satu periode. Membaca laporan keuangan itu sangat penting hukumnya buat investor. Bayangin aja nih, kalau ada orang yang nggak dikenal nawarin kamu buat beli bisnisnya, kira-kira kalau kamu punya uang, apa kamu langsung bersedia membeli bisnis itu? Pastinya nggak akan langsung beli gitu aja kan? Karena kita sebagai pembeli pasti mau mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya nih, kita pasti pengen tahu bisnis apa sih yang dijalankan oleh perusahaan itu, lalu gimana pendapatan dan keuntungannya selama ini? Apakah bisnisnya punya prospek yang bagus? Dan apakah orang yang menjalani bisnisnya itu jujur dan kompeten? Nah, prinsip membeli bisnis seperti itu juga berlaku ketika kita mau membeli suatu saham. Waktu mau beli saham, kita bisa menggali lebih dalam tentang perusahaannya lewat laporan keuangannya. Laporan ini bisa kita akses lewat website Bursa Efek Indonesia atau website kita itu sendiri. Pada dasarnya, setiap perusahaan pasti mengeluarkan 2 tipe laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan kuartalan, ini yang biasanya dipublikasikan oleh emiten 1 bulan setelah akhir kuartal. Dan yang kedua adalah laporan keuangan tahunan. Kalau yang ini dipublikasikan emiten 2 bulan setelah akhir tahun. Nah, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa komponen. Pertama, ada yang namanya balance sheet. Balance sheet atau neraca menunjukkan kekayaan perusahaan, mulai dari jumlah aset, utang, dan modal perusahaan pada waktu pelaporan. Kedua, ada yang namanya income statement atau laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan seberapa banyak sih keuntungan yang berhasil dicetak perusahaan selama jangka waktu periode pelaporan. Dan yang ketiga, ada yang namanya cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan jumlah uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan perusahaan selama jangka waktu periode pelaporan. Dan yang terakhir, ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berisikan perincian atau penjelasan yang lebih lengkap terkait akun-akun yang ada pada balance sheet dan income statement. Ada beberapa hal lain yang menjadi pembeda antar setiap bagian. Misalnya tentang sudut pandang waktu pencatatannya. Gini contohnya, bagian balance sheet ini agak beda dengan laporan yang lain. Karena balance sheet cuma ngasih lihat keadaan perusahaan di satu titik waktu aja, yaitu biasanya di setiap akhir kuartal atau akhir tahun. Sementara bagian income statement dan cash flow, mereka menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara periodik dari awal periode hingga akhir periode. Misalnya, kita lagi melihat laporan tahunan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Ketika kita buka bagian income statement, kita bisa lihat nih kinerja pendapatan dan laba bersih perusahaan periode 1 tahun, yaitu sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Sama halnya dengan laporan cash flow. Kita bisa melihat pengeluaran apa aja yang dikeluarin oleh perusahaan selama periode 1 tahun. Nah, kalau di Indonesia selalu dimulai dari bulan Januari sebagai bulan pertama. Akan tetapi, kalau balance sheet, dia cuma ngasih lihat berapa banyak jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas perusahaan hanya di akhir periode yang dilaporkan. Dalam hal ini, posisi di tanggal 31 Desember aja. Nah, tapi gimana cara kita tahu kalau data yang dikasih sama perusahaan itu di laporan keuangan udah sesuai dengan faktanya? Jangan khawatir, karena sebenarnya laporan keuangan yang udah dipublish sama perusahaan sudah melewati proses pengecekan oleh tim profesional yang namanya auditor. Setelah dicek, auditor akan memberitahu opini audit mereka. Sebenarnya ada 4 macam opini. Dan dari keempat opini tersebut, laporan keuangan yang paling sesuai akan diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Itu artinya, manajemen telah melaporkan secara wajar atau tanpa manipulasi sesuai dengan ketentuan laporan keuangan. Selain bisa melihat laporan keuangan, kita juga bisa mempelajari bisnis perusahaan lebih lanjut melalui dokumen-dokumen lain. Seperti misalnya ada materi public expose, yaitu pemaparan singkat mengenai hasil kinerja keuangan dan penjelasan aktivitas perusahaan oleh pihak manajemen pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, ada laporan tahunan yang di dalamnya ada penjelasan komprehensif mengenai aktivitas emiten sepanjang tahun yang dilaporkan. Ada juga prospektus, yaitu sebuah dokumen yang berisikan data lengkap perusahaan sebelum perusahaannya IPO. Nah, prospektus ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai saham yang akan ditawarkan kepada publik. Untuk memudahkan analisismu, kamu bisa pakai fitur Stockbit Pro untuk melihat rangkuman performa finansial emiten selama beberapa tahun terakhir. Kamu bisa melakukan analisis lebih praktis cukup dengan mencari nama emiten dan pilih fitur financial detect yang tersedia. Jadi, key takeaway dari chapter ini adalah laporan keuangan memiliki 3 komponen utama, yaitu balance sheet, income statement, dan cash flow. Kamu juga bisa cek summary laporan keuangan ini di fitur financial yang ada di Stockbit. Nah, laporan keuangan itu diperiksa oleh auditor dan opini auditor yang baik itu namanya opini wajar tanpa pengecualian. Selain laporan keuangan, perusahaan juga mempublikasikan laporan penting lainnya untuk investor seperti ada public expose, laporan tahunan, dan prospektus. Ais, kumaha turunan videonya. Fokus ke videonya, bukan ke Brendanya ya. Ya, gimana Brenda tadi memaparkannya luar biasa ya. Bisa nerelang gitu, keren gitu ya, udah dipahami gitu ya. Kumaha tadi laporan keuangan teh udah kegambar enak seperti apa? Jadi laporan keuangan teh apa? Laporan keuangan teh apa Kang Refka? Laporan keuangan teh apa? Coba tadi. Catatan suatu perusahaan, Pak, tentang keuangan perusahaan tersebut Di satu periode tertentu ya, tahun gitu ya. dengan Oke. kuartal. Tuh. Nah, terus bentuknya non jenis-jenis laporan keuangan teh di dalamnya. Balance sheet, income statement, sama cash flow statement. Oke, yang terakhir setelah diaudit ada akan muncul apa? Catat Ya. Catatan catatan atas laporan Atas laporan. atas laporan keuangan atau notes ya. Baik, gitu hungkul sebetulnya mah itu adalah gambaran dari materi yang akan kita bahas pada malam hari ini sebetulnya. Simpelnya, laporan keuangan diturunkan menjadi 3 bagian utama, balance sheet, laba rugi, sama cash flow, ya kan? Walaupun sebetulnya di buku yang menjadi rujukan utama itu ada 6 poinnya. Nah, tapi kita ambil yang intisarinya yang 3 saja dulu. Pahami dulu yang 3 ini. Ya, karena selebihnya itu pengembangan. Nah, jadi kita fokus ke 3 poin ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sehingga tadi di laporan keuangan itu teman-teman bisa memperhatikan bahwa laporan keuangan itu apa? Ternyata gambaran dari kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu 1 tahun lamanya gitu. Nah, ini pun digunakan untuk siapa? Kenapa dibuat ini? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri maupun eksternalnya. Kalau internal lebih cenderung ke reporting dan evaluasi yang seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian eksternal apa? Untuk mengkaji
Kalau misalkan sudah terbuka, lihat bagaimana perusahaan ini kondisinya sehat atau tidak dari situ. Ya, kemudian untuk ada investor datang bisa melakukan analisis fundamental yang nanti akan mengacu gimana kondisi perusahaannya, nilai buku berbanding nilai pasarnya bagaimana dan sebagainya. Sehingga perusahaan bisa menarik investor dari luar, sehingga digunakan ini laporan keuangan untuk kebutuhan internal dan eksternal perusahaan, guys. Ya. Nah, tadi masuk ke jenis-jenis laporan keuangannya. Saat ini kita sarikan menjadi 4 ya. Tadi 3 yang utamanya. Kemudian yang satunya itu sebagai catatan laporan keuangan setelah laporan keuangan terbit. Dari siapa datangnya? Dari auditor. Ya. Nah, ini laporannya yang pertama itu balance sheet atau neraca bahasa lainnya. Atau disebut dengan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini sendiri jadi dia mencerminkan. Kalau balance sheet tadi fokusnya di apa? Balance sheet di video pencatatan pencatatan aset, keadaan berapa perusahaan. banyak hutangnya, ya enggak? Berapa banyak modal yang disetorkannya, betul ya? Nah, kemudian kalau laba rugi isinya apa? Kinerja perusahaan. Pendapatan. dan pengeluaran. Kinerja pendapatan Nah, secara periodik. betul, pendapatan dan pengeluaran, nanti hasilnya laba atau rugi perusahaan, ya. Kalau arus kas apa? Pengeluaran, pemasukan. Dan keluaran dari kas. Ingat, kata kuncinya adalah arus keluar masuk. Apa yang keluar masuk? Kas, ya. Jadi arus keluar uang dan masuknya uang dicatat dalam periode satu tahun atau periode tertentu sehingga menghasilkan pencatatan semuanya yang uang masuk mana aja. Nah, nanti turunan-turunan dari laporan arus kas ini akan dibahas di slide berikutnya, ya. Oke, teman-teman, sampai pemaparan ini apakah cukup jelas? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nice. Jelas, Ya. Pak. Gampang ya ternyata. Laporan keuangan teh gambaran gede. Nah, dalamnya teh ada keuangan, ada balance sheet, ada income statement, ada cash flow, dan sisanya nanti akan ada catatan atas laporan keuangan setelah diaudit laporan keuangan itu. Paham ya? Itu sebetulnya mah bahasannya mah. Nah, belajar Menke itu mudah bukan? Bukan. Ya. Gitu. Belum pusing. Belum pusing, tenang. Kalem, tahan nafas, tarik, keluarkan, ya. Belum. Nah, nanti kita masuk ke video berikutnya, ya. Nah, kita sekarang masuk ke video balance sheet. Ini akan lebih detail dan lebih panjang. Jangan lupa asupan oksigen ke otak cukup, ya, sehingga bisa dicerna dengan baik. Video kedua ini agak menantang nih. Video kedua ini tentang balance sheet atau neraca atau laporan posisi kas. Ya, siap ya? Yuk, kalau sudah siap, kita masuk ke balance sheet atau laporan keuangan. Gimana ya balance sheet itu? Kita tengok sama-sama balance sheet itu kayak gimana melalui video ini. Ikhtisarkan dengan baik, kemudian Anda sarikan dan dibikin bagannya terserah sesuai dengan bahasa Anda masing-masing sehingga mudah dicerna maksud dan tujuan dari video ini oleh Anda sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Oke, yuk kita mulai dalam hitungan ketiga. Video akan kami mulai 1, 2, 3. Silakan simak. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Brenda. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan balance sheet beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita juga akan ulas sedikit mengenai prinsip pencatatan laporan keuangan. Sebelumnya, kita udah belajar kalau laporan keuangan itu terdiri dari 3 bagian utama. Nah, sekarang ini kita akan pelajari bagian pertamanya, yaitu balance sheet. Balance sheet ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sebagai konsep dasar, aset adalah penjumlahan atas liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Artinya, aset tadi itu bisa diperoleh dengan berhutang ataupun dari modal sendiri. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan pakai contoh laporan keuangan sebuah perusahaan. Sebut saja Stockbit Chicks sebagai ilustrasi. Stockbit Chicks ini adalah perusahaan food and beverage dengan produk jagoan ayam goreng. Founder dari Stockbit Chicks ada 2 orang, sebut saja Pak Agus dan Pak Budi.
Setelah dihitung-hitung, mereka tuh butuh modal 12 miliar untuk bisa menjalankan Stockbit Chicks. Akhirnya mereka sepakat nih masing-masing patungan 5 miliar untuk modal. Jadi total uang yang mereka punya sekarang 10 miliar. Nah, 10 miliar ini namanya ekuitas alias modal. Tapi masih kurang 2 miliar nih supaya tercapai 12 miliar tadi. Makanya mereka memutuskan untuk pinjam ke bank. Uang yang dipinjam dari bank ini dinamakan sebagai liabilitas. Dengan total 12 miliar aset yang udah kekumpul, mereka udah siap untuk membuka Stockbit Chicks dan jalani bisnisnya. Jadi bisa disimpulkan kalau rumus dari aset di laporan keuangan itu terdiri dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sekarang kita akan bahas komponen yang pertama dulu, yaitu aset. Aset tuh sumber daya fisik dan non-fisik yang bermanfaat untuk menunjang operasional perusahaan. Ada dua tipe aset. Yang pertama adalah aset lancar, yang mudah dikonversi jadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada aset tidak lancar yang relatif lebih susah dikonversi jadi kas, dan punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aset lancar tuh ada kas dan setara kas, ada persediaan atau stok, piutang dagang, dan ada beban dibayar di muka. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Bisa ditaruh di laci, ditabung di bank, atau bisa juga disimpan dalam bentuk deposito. Kalau persediaan, biasanya itu meliputi stok atau barang-barang yang nantinya akan dijual. Bentuknya bisa barang yang udah jadi, masih diproduksi, ataupun masih dalam bentuk bahan baku. Misalnya Stockbit Chicks harus siap sedia stok ayam, minyak goreng, dan sebagainya. Karena nggak mungkin ya, mereka baru beli daging ayam ketika ada orang yang baru mau pesen. Selanjutnya dalam aset lancar ada yang namanya piutang dagang, yaitu hak tagih yang kita punya ke pihak yang ngutang sama kita. Contohnya, Stockbit Chicks tadi dapat pesanan besar dari langganannya senilai 1 miliar. Karena mendapat pesanan dalam jumlah yang besar, Stockbit Chicks ini menawarkan pembayaran separuh di muka. Sisanya bakal dilunasi setelah mereka berhasil memenuhi semua pesanan itu. Sisa pembayaran itulah yang akan dimasukkan ke dalam piutang dagang dan dicatat sebagai aset. Yang terakhir dari aset lancar, ada yang namanya beban dibayar di muka, yang merupakan biaya yang udah dibayar di awal sebelum barang atau jasa tadi dipakai. Misalnya nih, Stockbit Chicks ini jualnya di ruko yang mereka sewa dari orang lain. Kontrak sewanya itu harus diperbarui dan dibayar pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Ketika mereka udah bayar, hak sewa ruko itu menjadi aset lancar perusahaan, karena mereka bisa menggunakannya selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya, contoh yang termasuk aset nggak lancar tuh ada aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi jangka panjang. Aset tetap adalah aset fisik yang dipakai untuk menunjang operasional jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, aset tetapnya Stockbit Chicks itu adalah kitchen set yang mereka pakai untuk kebutuhan produksi. Di dalam aset tetap ada yang namanya depresiasi atau turunnya nilai suatu aset seiring dengan waktu dan penggunaan aset tersebut. Contoh lagi nih, kitchen set Stockbit Chicks itu tadi dibeli dengan harga 1 miliar dengan masa pakai 10 tahun. Artinya, setiap tahun nilai kitchen setnya itu akan turun 100 juta karena harga awal 1 miliar tadi dibagi 10 tahun masa penggunaannya. Sementara itu, aset tak berwujud sesuai dengan namanya ya nggak ada wujudnya. Tapi aset ini tetap punya manfaat dan nilai ekonomi. Beberapa di antaranya ada goodwill, hak cipta, hak paten, hak guna, merek dagang, dan hak penambangan. Salah satu contoh dari aset nggak berwujud adalah goodwill. Aset ini muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain di harga yang lebih mahal daripada harga bukunya. Misalnya, Stockbit Chicks mau mengakuisisi yang namanya Bibit Chicks, yang nilai bukunya itu tuh 12 miliar. Tapi Stockbit Chicks ini belinya di harga 15 miliar. Nah, selisih 3 miliar tadi tuh disebut dengan goodwill. Berikutnya, komponen balance sheet yang kedua adalah liabilitas alias utang. Yang namanya utang berarti sesuatu yang kita peroleh dari orang lain dan suatu saat nanti harus dikembalikan. Dalam hal ini, utang berarti kewajiban finansial yang harus dibayarkan sama perusahaan. Beberapa contoh utang ada utang dagang, utang gaji, utang dividen, utang pajak, utang bank, dan beban lainnya yang harus dibayar. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kurun waktunya, ada 2 tipe liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun sejak tanggal balance sheet. Misalnya, Stockbit Chicks tadi beli suatu persediaan dengan cara mencicil selama 3 bulan, maka akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sementara liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun dari tanggal balance sheet yang tercatat. Misalnya pas Stockbit Chicks mau beli tanah buat buka cabang baru.
Karena mahal harganya, mereka cicil selama 5 tahun dan dicatat sebagai liabilitas jangka panjang. Berikutnya, berdasarkan karakteristiknya, liabilitas dibagi jadi 2 jenis, yaitu interest bearing debt dan non-interest bearing debt. Yang pertama, interest bearing debt itu sederhananya adalah liabilitas yang memiliki bunga, misalnya utang bank atau utang dari nerbitin obligasi. Biasanya, utang ini dipakai perusahaan untuk ekspansi bisnisnya dengan membuka cabang baru misalnya. Sementara itu, non-interest bearing debt adalah liabilitas yang tidak memiliki bunga. Misalnya utang ke supplier, utang gaji, dan sebagainya. Utang ini biasanya cuma untuk bantu perusahaan memenuhi keperluan operasional harian. Komponen yang terakhir dari balance sheet adalah ekuitas alias modal. Jadi ini adalah kontribusi modal si pemilik perusahaan atau pemegang saham atas aset perusahaannya. Dalam ekuitas ini contohnya ada modal disetor, tambahan modal disetor, saham treasury, dan saldo laba ditahan. Modal disetor menunjukkan berapa modal pemegang saham yang disetor ke perusahaan. Misalnya, Stockbit Chicks punya modal disetor sebanyak 10 miliar yang diperoleh dari patungan Pak Agus dan Pak Budi di awal mendirikan Stockbit Chicks. Kalau tambahan modal disetor muncul ketika perusahaan memenuhi kebutuhannya dengan penambahan modal, misalnya dengan go public, right issue, atau private placement. Kalau saham treasury, dia muncul ketika perusahaan melakukan buyback terhadap sahamnya yang beredar di masyarakat. Kemudian ada saldo laba ditahan atau biasa disebut dengan retain earning. Beda dari ekuitas lainnya, saldo laba ditahan diperoleh dari hasil operasional perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi ketika perusahaan mendapat laba, ada 3 opsi tindakan nih. Yang pertama, seluruh laba dibagi ke pemegang saham lewat dividen. Yang kedua, sebagian laba bersih dijadikan dividen, sementara sisanya diputar lagi ke bisnisnya. Dan yang ketiga, semua keuntungan perusahaan ditahan atau disimpan sendiri dan digunakan untuk keperluan bisnis perusahaan. Biasanya, perusahaan yang lagi ada di fase ekspansi tidak membagikan semua keuntungannya menjadi dividen. Soalnya mereka akan butuh uang itu untuk ekspansi dan mengembangkan bisnisnya. Nah, dana ini yang nanti dicatat sebagai saldo laba ditahan. Balik lagi ke cerita Stockbit Chicks. Misalnya, mereka dapat laba bersih 850 juta selama tahun 2019. Dan mereka punya rencana untuk ekspansi ke kota lain. Alhasil, tahun ini mereka nggak bagi dividen sama sekali. Jadi, dalam laporan keuangannya, saldo laba ditahan Stockbit Chicks bertambah 850 juta. Nah, akun-akun di balance sheet ini juga terpengaruh sama prinsip pencatatan laporan keuangan. Ada 2 prinsip yang bisa digunakan untuk pencatatan laporan keuangan, yaitu biaya historis atau nilai wajar. Prinsip biaya historis ini mencatat semua komponen laporan keuangan sesuai dengan harga perolehannya di masa lalu. Sedangkan yang kedua adalah prinsip nilai wajar. Komponen balance sheet bakal disesuaikan nilainya dengan nilai pasar saat ini. Penilaian kembali ini akan dilakukan oleh kantor jasa penilai pabrik atau KJPP. Misalnya, Stockbit Chicks 3 tahun lalu membeli tanah yang harganya 700 juta rupiah. Kalau menggunakan prinsip biaya historis, nilainya akan tetap 700 juta sampai hari ini, sesuai harga perolehannya dulu. Tapi kalau menggunakan prinsip nilai wajar, ternyata harganya naik jadi 900 juta setelah direvaluasi oleh KJPP. Nah, nilai yang direvaluasi inilah yang akan ditulis di laporan keuangannya Stockbit Chicks hari ini. Untuk menyimpulkan semuanya, balance sheet akan memberikan gambaran tentang gimana kondisi keuangan suatu perusahaan di satu waktu dan gimana caranya aset diperoleh, apakah itu dari liabilitasnya atau dari ekuitas pemegang saham. Cuma guys, video yang kedua guys, jelas ya? Videonya panjang tapi jelas gitu turunan-turunannya. Ya. Gimana? Kak Simak tadi videonya yang panjang? Oke, sekarang gini. Saya akan tanya pada satu orang. Teh Dela, mana Teh Dela? Teh Dela masih kerja Teh? Mas, saya lagi melayani dulu, maaf ya Pak. Oh ya, sok. Go ahead. Ya. Silakan lanjutkan. Teh Amanda Monica, mana Teh Amanda? Iya Pak. Sok Teh. Tadi di video terkait balance sheet. Apa hasil rangkuman Teteh? Sampaikan. Kalau dari rangkuman saya, jadi balance sheet itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu liabilities, modal, sama aset Pak. Oke. Itu komponennya ya.
Ya, Nice, itu sebetulnya memang betul komponen di balance sheet ada 3. Silakan. Ada apa lagi yang Teteh dapat, yang Teteh sarikan dari Nah. video tadi? ada juga di liabilities itu ada dua dibagi 2 komponen, jadi hutang lancar sama yang tidak lancar. Nah, Terus? kalau yang lancar itu hutang yang kurang dari 1 tahun. Kalau yang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Yes. Begitupun kalau misalnya aset itu sama, ada lancar, ada yang tidak lancar. Kalau misalnya lancar itu terdiri dari kas, persediaan. Ada juga yang tidak lancar itu kayak tanah, ke gedung kayak gitu. Nah, kita disebut aset tidak lancar. Kenapa? Karena tidak lancar itu karena berbentuk, Pak. Terbentuk sehingga memerlukan proses. Betul. Kalau misalnya mau dicairkan tuh proses dulu. Betul, dibutuhkan proses sehingga disebut dengan aset tidak lancar. Tidak lancar. Gitu. Sok apa lagi? Bagus ini rangkumannya, lengkap ternyata. Apalagi Teh? Sok lanjut terus lanjut. Nanti Bagi-bagi ya tuh Pak sama yang lain. itu naon dah yang kata Amanda Aduh. Sok nanti Teh. Secara garis singkatnya sih itu aja sih Pak kalau saya catatnya. Oke, sehingga simpulannya aset itu apa? Aset itu perolehan aset itu salah satu komponen dari liabilities dan ekuitas, sama Kan dengan aset gitu. Oke, kita luruskan. Berarti gini, aset, liabilitas, dan ekuitas itu adalah komponen dari apa? Balance sheet. Betul ya? Dari neraca. Dari balance sheet. Balance sheet. Ya. Oke, balance sheet ya. Kita bahas balance sheet kan sekarang. Iya maaf Bapak. Beda. Ya. Dari balance sheet. Oke. Nah, balance sheet itu kan tadi fokusnya kemana? Di aset. Ya. Aset diperoleh dari apa? Dari hutang atau dari modal yang disetorkan, betul? Betul Pak. Yang menjadi aset. Di sini bisa disimpulkan berarti aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kebayang ya? Kebayang Pak. Itu teman-teman. Ya, sehingga pada dasarnya yuk kita lihat nih, si balance sheet itu fokus menggambarkan aset sebetulnya yang dihasilkan dari mana? Dari liabilitas dan ekuitas. Beda sama tadi neraca. Kalau neraca makan 1 tahun digambarkan. Kalau ini posisinya hanya di akhir tahun. Nilainya berapa saat ini di tanggal 31 Desember saja. Gitu. Ya. Jadi ini cuma satu titik saja, waktu tertentu saja. Kalau tadi periode waktu tertentu, bedanya itu. Jadi key takeaways. Jadi kata kunci yang kita ambil untuk balance sheet adalah balance sheet fokus menggambarkan ke aset. Paham di sini? Nah, sehingga persamaannya, lu lihat, tinggal. Maka aset itu adalah liabilities, ya kan? Tambah ekuitas. Ekuitas di sini adalah modal dari si pemilik perusahaan, pemilik saham. Sehingga amun dalam penjurnalannya aset sifatnya apa? Ini kan ada juara pasif aktiva ya, betul? Betul ya.
pasifannya aset, penjurnalan di aktifannya utang dan modal. Paham ya? Kuitan. Sehingga total aset itu sama dengan total liabilities dan modal pemilik atas. Sehingga balance satu di sini teh jurnalnya. Di sini 100, di sini 100. Betul ya? Ya. Nah, kayak gitu. Oh, Kartos? Paham? Paham. Nah, rangkuman dari video tadi itu jangan dengan sakieu. Baru dah. Ya, gambarnya enaknya. Oh, ternyata gitu gambaran teh. Jadi mau ditanya balance sheet eusina naon aset, kumaha meunang teh aset. Aset itu sama dengan liabilities jeung modal mah segitu. Kalau mau mendalami, karek diuraikan liabilities dibagi liabilities lancar, liabilities tidak lancar ya kan? Atau jangka panjang, jangka pendek, liabilities mah gitu. Aset lancar, aset tidak lancar, modal ditahan, modal kumaha dan sebagainya. Ya, paham intinya? Tapi secara garis besarnya kayak gini ya Pak Luna. Sudah dapat dicerna dengan baik? Sudah, Pak. sudah Pak. Jadi belajar Menke itu mudah bukan? Bukan, gitu ya. Sok atuh. Sekarang minum dulu baru dah minum dulu. Sok, kalem we. Sok saya mah ya. Sok, minum dulu. Sok. Sok, minum dulu. Sekarang masuk ke video berikutnya nih. Tadi yang pertama kita bahas tentang laporan keuangan. Simpan dulu laporan keuangan di catatan Anda. Kemudian video kedua tentang balance sheet. Sekarang simpan dulu balance sheet di catatan Anda. Sekarang Anda fokus ke video berikutnya yang menjelaskan tentang income statement. Laporan laba rugi. Sekarang Anda pahami, cermati, ikhtisarkan apa itu laba rugi dan apa saja komponen di dalamnya. Oke? Kemudian nanti Anda sarikan dan kita akan diskusi kembali. Terima kasih sebenarnya yang namanya laba rugi teh. Oke. Nah, sekarang yuk kita tonton videonya. Silahkan Anda simak kembali videonya. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai videonya dan 1, 2, 3 selamat menonton. Halo, masih bersama dengan aku Brenda. Di video ini kita akan membahas part kedua dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau yang sering disebut dengan income statement. Kita akan belajar tentang gimana cara perusahaan memperoleh pendapatan, apa aja biaya yang akan muncul, dan gimana sih itu semua akan mempengaruhi keuntungan perusahaan nantinya. Income statement adalah bagian dari laporan keuangan yang menggambarin kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Secara garis besar, dari laporan ini investor bisa melihat pendapatan, biaya, laba, atau kerugian yang dialami sama perusahaan. Jadi kalau kita mau tahu perusahaan untung atau enggak, kita bisa lihat nih dari laporan ini. Nah, komponen laporan keuangan yang pertama adalah pendapatan, yaitu total hasil yang diperoleh perusahaan setelah menjual produk atau jasanya ke pelanggan. Jadi kalau kita balik ke contoh Stockbit Chicks tadi, maka mereka akan mendapatkan pendapatannya dari hasil jualan ayam gorengnya. Selanjutnya, ada yang namanya harga pokok produksi atau HPP. Ini tuh biaya yang berkaitan langsung sama aktivitas produksi perusahaan, bisa barang ataupun jasanya. Dengan kata lain, makin besar kuantitas produksi, maka makin besar juga nilai HPP-nya. HPP ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya manufaktur lainnya. Buat contoh Stockbit Chicks yang termasuk ke dalam HPP-nya itu seperti beli daging ayam, beli tepung, sampai beli paper bag buat bungkus ayamnya. Nah, pendapatan yang diperoleh oleh Stockbit Chicks itu kemudian dikurangi sama HPP ini. Maka kamu akan mengetahui nilai laba kotor. Semakin besar margin laba kotornya, artinya produksi perusahaan semakin efisien. Next, ada yang namanya beban operasional. Komponen di dalamnya antara lain seperti beban pemasaran dan penjualan, dan beban umum dan administrasi.
Beban pemasaran dan penjualan itu contohnya seperti iklan, promosi, dan distribusi sampai ke konsumen akhir. Sebagai contoh, Stock Big Chicks ingin supaya produknya menjangkau lebih banyak pelanggan. Maka mereka mutusin untuk pasang iklan di YouTube. Nah, biaya yang dikeluarkan buat iklan ini akan dicatat sebagai beban pemasaran dan penjualan. Sementara itu, beban umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional perusahaan. Contohnya beban gaji karyawan kantor, jasa konsultasi, dan biaya merek. Selain beban operasional, kita juga mengenal beban dan pendapatan lain-lain. Pos yang ini biasanya dipisah karena munculnya sesekali aja dan bukan bagian dari kegiatan inti perusahaan. Contohnya adalah penjualan aset tetap atau hasil dari nyewain aset. Misalnya nih, Stock Big Chicks menjual truk bekas yang biasa dipakai untuk ngangkut ayam. Mereka bakal dapat penghasilan dari penjualan truk itu yang bukan bisnis utama mereka. Nah, kalau kita kurangi laba kotor tadi dengan beban operasional dan beban lain-lain, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba operasional. Mirip dengan laba kotor, makin besar marginnya, artinya perusahaan ini makin efisien dalam beroperasi. Tapi, kinerja perusahaan tuh nggak cuma dipengaruhi oleh operasional saja loh. Performa perusahaan juga bisa terdampak sama aktivitas financial yang mereka lakukan. Hal ini bakal dicatat dalam akun finance dan income cost. Finance income dan cost alias pendapatan dan beban keuangan adalah pendapatan dan pengeluaran perusahaan akibat aktivitas keuangan dan nggak berkaitan dengan hasil operasional. Finance income atau pendapatan keuangan salah satunya bisa diperoleh dari pendapatan bunga deposito di bank. Misalnya nih, Stock Big Chicks nyetor uang di bank sejumlah 10 miliar dengan bunga 4% per tahun. Berarti mereka akan mendapatkan finance income sebesar 400 juta per tahunnya dari bunga atas simpanan mereka tadi. Sebaliknya juga begitu. Misalkan Stock Big Chicks pinjam 10 miliar ke bank dengan bunga 12% per tahun. Artinya mereka bakalan punya finance cost alias beban keuangan yang harus dibayarkan sebesar 1,2 miliar per tahunnya. Setelah itu, jika laba operasional yang kita punya ditambah dengan pendapatan keuangan, dan kemudian kita kurangi lagi dengan beban keuangan, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba sebelum pajak. Besarnya pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dikalikan dengan persentase pajak yang efektif. Artinya, hanya perusahaan yang di tahun ini memperoleh laba sebelum pajak saja yang akan dikenakan pajak. Kalau lagi nggak untung ya biasanya nggak akan ada pajak yang ditagih ke perusahaan itu. Kalau sudah paham apa itu pajak, kemudian kita baru bisa mendapatkan yang namanya laba bersih. Caranya mudah, yaitu kita kurangi saja laba sebelum pajak dengan besaran pajak yang ditagih, barulah kita akan mendapatkan laba bersih atau dalam laporan keuangan biasa ditulis sebagai laba tahun berjalan. Semakin tinggi laba bersih, tentu semakin baik bagi si perusahaan. Tidak berhenti di sini, laba bersih juga masih punya turunannya lagi. Yang pertama adalah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan yang kedua adalah laba bersih yang diatribusikan kepada non-pengendali atau non-controlling interest. Sebagai investor saham, kita akan selalu melihat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Alasannya dia nunjukin sebetulnya seberapa besar sih keuntungan yang diperoleh dan akhirnya masuk lagi ke pemiliknya. Misalnya, balik lagi ke contoh Stock Big Chicks tadi. Kali ini Stock Big Chicks punya anak perusahaan, namanya Bibit Chicks. Tapi saham yang dimiliki Stock Big Chicks ini hanya 51%. Sementara 49% sisanya punya orang lain. Nah, ketika Bibit Chicks ini untung, misalnya 100 juta, sebenarnya 100 juta ini akan dicatatkan di laporan keuangannya Stock Big Chicks. Karena Stock Big Chicks tadi merupakan pemegang saham pengendali dengan jumlah saham yang paling banyak di Bibit Chicks. Tapi sebenarnya kan hak untuk Stock Big Chicks itu cuma sebesar 51 juta aja, yang didapat dari 100 juta dikali dengan porsi saham yang dipegang, yaitu 51%. Maka dari itu, di akhir bagian income statement, perusahaan akan membagi dua nih, mana yang laba bersih yang benar-benar menjadi hak untuk pemilik entitas induknya, sedangkan sisanya artinya milik orang lain atau kepentingan non-pengendali. Untuk menyimpulkan semuanya, income statement dapat memberikan gambaran gimana sebuah perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Dari laporan ini, kamu dapat melihat seberapa besar pendapatan yang diperoleh, sebaik apa perusahaan dalam mengelola biaya, hingga akhirnya dapat menghasilkan yang namanya keuntungan atau bahkan juga bisa saja rugi kalau pendapatannya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan.
Cuma guys, video yang kedua lebih singkat. Video kedua mahnya ke gambar. So, siapa yang mau mengistisarkan? Apa itu laporan? Mau teh? Laporan income statement, laporan laba ruginya. Apa itu laporan laba rugi? Naon? Siapa yang mau? Laporan kinerja operasional perusahaan, Pak. Mantap. Naon eusina? Komponennya yaitu terdapat pendapatan, terus harga pokok produksi, terus dan beban, Pak. Beban biaya operasional, terus biaya non operasional, terus nanti menghasilkan, nanti ujungnya akan ada pajak juga, ya. Dan hasilnya bisa menghasilkan laba atau rugi, ya. Sehingga kesimpulannya, yang namanya income statement itu menggambarkan apa? Untung atau kinerja perusahaan, Pak. Kinerja perusahaan dari sisi menghasilkan keuntungan atau tidak. Periode. Periode tertentu. Intinya kadinya. Nah, untuk keuntungan, ingat di pertemuan pertama TP sama dengan TR dikurang TC. Betul, TC. Paham? Sehingga itu yang dicerminkan dalam laporan income statement, di mana total profit itu sama dengan total revenue dikurangi total cost, sehingga menghasilkan laba, ya. Nah, itu konsepnya yang diajarkan. TP sama dengan TR min TC, arti intinya mah. Nah, itu matakna kenapa muncul di laporan keuangan, kita harus analisis. Karena naon, komponen TP ada, komponen TR ada di pendapatan, ya. Komponen TC ada di beban dan biaya-biaya lainnya, betul? Sehingga tercermin laba bersih atau rugi bersih. Itu yang mencerminkan TP, total profit atau total loss. Nah, jadi teman-teman, sehingga naon, ya, anu disebut laporan laba rugi teh, lihat, dia itu mencerminkan pencatatan pendapatan dan pengeluaran keseluruhan di tahun berjalan, ya. Artinya tadi pendapatan dan pengeluaran itu akan mencerminkan laba atau ruginya perusahaan. Atasnya revenue and cost, hasilnya profit atau loss, gitu ya. Sehingga lihat, tah iya gambaran nama, struktur nama, pendapatan revenue dikurangi biaya operasi langsung, itu jadi laba kotor. Kemudian dikurangi dari biaya non operasi, nah itu menjadi biaya total keseluruhan income operationnya berapa, ya. Dari situ itu cost and debt finance dan tax dikurangi lagi, hasillah net income atau loss atau net loss, ya. Ada net income, ya, atau loss, sebetulnya net profit atau loss profit, net loss gitu, ya. Itu baru dah kegambar ya bagian seperti ini. Tadi rangkuman di video kedua di dia usina atas, di mana revenue dikurangi dengan beban-beban, dikurangi dengan biaya, dan dikurangi dengan pajak, hasillah laba bersih atau rugi bersih. Paham ya? Kalau misalkan ayah amun misalkan operating income sudah rugi, ada tax tidak? Tidak. Ada untung, ya. Artinya tax itu satu kondisi variabel, lamun untungnya mah tidak, ya. Oke, paham? Paham tuh? Paham, mantap. Gitu gambar, udah sebenarnya gampang, kebangannya.
Tadi Brenda menerangkan dengan detail. Yuk, rumusnya tadi ya. Rangkumannya seperti ini. Gampang sebetulnya. Tadi pendalaman sama Brenda dijelaskan secara detail kumaha-kumahanya. Ya. Oke, sebelum masuk ke video berikutnya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup jelas pembahasannya? Jelas Pak. Jelas. Mudah dicerna? Udah. Ya, mudah dicerna. Alhamdulillah. Jadi jangan diterei langsung, dikunyah heula, dirasakan. Oh, harek diterei ya. Jadi prosesnya semuanya terlalui. Alright. Oke, kita masuk ke video selanjutnya guys. Kita tuh sampai jam berapa? Jam 9 Pak kalau kelas karyawan. Dari jam setengah 8 ya? Oh iya benar. Kita gas dulu. Yuk lihat, kita gas dulu di video berikutnya. Yuk kita tonton sama-sama. Satu lagi teman-teman. Ini cash flow statement. Yuk kita bahas cash flow statement. Silakan. Potong videonya. Halo semuanya, masih bersama dengan aku Brenda di chapter 4 dari modul 2 Stockbit Academy. Di video ini kita bakal belajar bareng tentang laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow statement. Berbeda dari balance sheet dan income statement, cash flow statement ini hanya menyajikan pemasukan dan pengeluaran yang berupa kas saja selama periode tertentu. Kita ambil contoh lagi dari Stockbit Chicks. Misalkan pada bulan Januari 2021, pendapatan Stockbit Chicks ini sebesar 450 juta. Tapi uang kas yang diterima hanya sebesar 300 juta saja, karena sisa 150 juta tadi dibayarkan secara kredit. Jadi di cash flow statement-nya hanya akan tercatat 300 juta saja, karena 300 juta tadi sudah diterima dalam bentuk kas. Nah, arus kas sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas operasi adalah komponen di cash flow statement yang mencatat masuk dan keluarnya kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Contoh kas yang masuk misalnya pendapatan hasil penjualan ayam. Sedangkan kas yang keluar tuh misalnya pembayaran biaya stok bahan masak, biaya iklan, serta banner dan juga gaji. Yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas ini mencatat semua aktivitas investasi perusahaannya. Kembali kita ambil contoh Stockbit Chicks. Pembelian atau penjualan aset tetap seperti toko, aset ataupun alat memasak untuk proses produksi akan tercatat dalam arus kas investasi. Contoh arus kas keluarnya misalnya pembelian lahan baru untuk membangun restoran baru. Sedangkan arus kas yang masuk misalkan penjualan gedung restoran tadi yang dimiliki ke perusahaan lainnya. Biasanya perusahaan akan mengambil dana dari sisa uang aktivitas operasi untuk aktivitas investasi. Jika dananya kurang, dana bisa didapatkan dari aktivitas pendanaan. Nah, yang terakhir ini adalah arus kas pendanaan. Arus kas ini mencatat keluar dan masuknya uang perusahaan yang berhubungan dengan pendanaan dan pembagian dividen oleh pihak perusahaan kepada pemegang sahamnya. Sebagai contoh, Stockbit Chicks berutang atau menjual kepemilikan saham perusahaannya kepada publik. Ini akan dicatat sebagai pemasukan kas dari kegiatan investasi. Tapi ketika Stockbit Chicks membayarkan dividen ataupun membeli kembali sahamnya di pasar, ini akan dicatat sebagai pengeluaran kas. Dalam cash flow statement, investor juga dapat melihat berapa besar sih free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tersebut. Free cash flow ini adalah jumlah kas yang tersisa dari hasil arus kas dari kegiatan operasi, dikurangi dengan pembelian aset tetap bersih atau yang disebut dengan capital expenditure. Key takeaway dari chapter ini adalah cash flow statement terdiri dari 3 jenis, yaitu ada arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya berfungsi untuk membantu investor mengetahui pendapatan yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan. Mantap, kumaha guys videonya guys. Teh Lista mana Teh Lista? Lista Mei kalian. Lista. Ya Pak, aduh maaf. Sok tenang sok. Dieukeun, disarikeun gampang gitu cash flow mah. Sok mah. Barusan kalau saya yang tangkap ya Pak terkait cash flow statement
sebuah perusahaan yang dimana adanya aliran masuk dan keluar uang secara kas di perusahaan. Oke, nice. Terus Adapun aktivitas dalam laporan arus kas itu terbagi ada 3, Pak. Arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Contohnya, arus kas investasi itu mengetahui atau mencatat aktivitas investasi yang lalu arus kas mencatat masuknya pendanaan yang masuk terhadap perusahaan. Fungsinya ketiga aktivitas arus kas ini itu berfungsi untuk mengetahui jika ada investor yang berminat berinvestasi bisa dilihat dari ketiga arus kas tersebut, Pak. Gitu. betul. Apalagi ya tadi teh. Nah, dari sok ketrukeun semana ketrukeun teh Lisda ketrukeun. Nah, terus Apalagi apa ya, baru sampai capnya segitu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, bagus segitu juga. Nah jadi teman-teman kita bahas ya. Makasih Teh Lisda. Jadi konsepnya lihat tadi yang namanya balance sheet fokusnya penggambaran aset yang bersumber dari hutang ataupun modal. Income statement benang merahnya adalah fokus ke kinerja perusahaan yang ditinjau dari pendapatan dan pengeluaran, ya, sehingga menghasilkan laba atau rugi. Kalau laporan arus kas, fokusnya adalah ingat arus keluar masuk. Naon kas mencatat, menggambarkan arus nu keluar, arus masuk. Ya. Nah, laporan arus kas jenisnya 3. Pencatatan arus kas dari sisi kas operasional, kas investasi, kas pendanaan. Kenapa dipisahkan? Ini biar tidak mencampur satu sama lainnya, karena nanti pengaruhnya ke jurnal dan sebagainya. Sehingga dikelompokkan dari sisi ini. Di mana kas operasional itu fokusnya lihat tadi ke pendapatan, kegiatan operasional berapa dan sebagainya. Kemudian pengeluarannya buat membayar ke supplier, tadi ini kan bayar pajak, terus sebagai bayar ongkos kirim, pengiriman dan sebagainya, bayar biaya sewa gedung atau sebagainya. Nah, itu fokusnya. Kemudian kalau untuk financing activities, ya financing activities itu prosesnya naon tadi dari misalnya pinjam ke bank, ya pinjam ke bank, ya kan? Proceed from borrowing from banks and other financial, pinjam ke bank, hasil pinjaman masuk ke financing activities. Kalau misalkan ada cicilan itu bayar di outflow, pahamnya? Cicilan ada bunganya masuk ke outflow, gitu. Kemudian berikutnya bayar dividen, itu menjadi outflow dari sisi financing activities. Nah kemudian untuk investasi itu cash inflow-nya apa? Tadi ketika kita punya aset itu menjadi cash inflow. Ketika kita ngeluarin buat beli aset itu cash outflow. Ya, ada tadi, ada sisi pasifa, ada sisi aktiva. Oke. Nah, dari situ kemudian contoh laginya apa? Beli saham. Investasi ke tempat lainnya. Terus kita nerima dari pembayaran keuntungan saham. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Ya, kebayang terkait proses ini? Ke gambar ya? Ke gambar. Nah, sekarang saya minta Kang Indra harus mana? Mana Kang Indra harus mana? Kang Indra, halo? Ini Pak. Oh, Kang, sarikan dari awal sampai akhir. Tok, gas. Dari awal Pak, pada pertemuan kali ini kita mempelajari dari jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat ada 3 yang kita pelajari hari ini: laporan posisi keuangan atau balance sheet, laporan laba rugi,
dan juga laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Yang keempat itu ya? Ya, 4. Yang tadi Bapak sampaikan, kalau dari buku yang pegangan kita itu seharusnya ada 6. Betul. Tapi fokusnya ke sini dulu. Betul. Terus? Untuk laporan posisi keuangan atau neraca adalah gambaran dari aset, likuiditas, dan ekuitas pada periode tertentu, pada waktu tertentu. Terus? Jadi rumusan naon? Ya. Balance sheet rumusan naon? Rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nice, good. Terus? Lalu yang kedua ada laporan laba rugi. Suatu laporan yang berfungsi untuk merekam pendapatan ataupun pengeluaran perusahaan secara keseluruhan dalam waktu tertentu, baik pendapatan dan beban operasional maupun non operasional. Laporan laba rugi itu nanti ada pendapatan, ada biaya operasional, ada biaya non operasional, atau nanti bisa dikurangkan bisa didapatkan atau sebagai pendapatan kotor. Lalu dikurangi pajak, cost and debt financing, dan akan menghasilkan net income atau penghasilan bersih. Nice. Terus? Yang ketiga ada laporan arus kas atau laporan keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan aliran masuk atau keluar di periode satu periode akuntansi. Terus? Cash flow statement ini terbagi menjadi 3. Ada arus kas operasional, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Arus kas operasional adalah mencatat keluar masuk uang perusahaan, pemasukan ataupun pengeluaran. Di mana jika ada keuntungan bisa menjadikan sebuah investasi untuk perusahaan, ataupun jika mendapatkan kekurangan untuk biaya operasional akan ada arus kas pendanaan tambahan. Ya, bisa. Jadi nanti itu cakupannya tadi ada pencatatan operasional, catatan financing tadi yang disebut dengan pembiayaan, ya. Kemudian investasi, ketika ada duit lebih diinvestasikan, itu beda lagi pencatatannya, ya, bosnya. Gitu. Nice, Kang. Nah, teman-teman, makasih ya Kang Indra. Luar biasa ini pada nyatet, seneng saya Manda. Ya. Nah, teman-teman, sami-sami saya yang makasih. Jadi gini teman-teman, sekarang kan kita masih ngebahas data saat ini historical. Ingat di pertemuan pertama, kalau keuangan itu pendekatannya adalah data estimasi. Kita sekarang udah mengenal data historik seperti ini kan, sifatnya reporting, evaluation, ya kan? Udah beres itu, nanti di pertemuan berikutnya mulai kita akan belajar bagaimana mengestimasikan data historical menjadi data estimasi yang akan datang. Sehingga apa? Kita bisa memprediksikan ke depannya kira-kira pendapatan teh sabaraha estimasi. Nah, biaya teh sabaraha. Kira-kira menghasilkan laba atau ruginya sabaraha, tak paham di situ. Nah, artinya di situ nanti kita akan langsung praktek. Saat ini mah menyimak, nonton video, menyimak, nanti itu satu waktu akan dilaksanakan langsung. Ya nyimak, ya praktek, yang ngahitisarkeun di satu waktu. Ya. Jadi naon, nanti adrenalin terus terpacu. Wah, pasti nanti gerak. Pak, kumaha ieu Pak bican beres. Kenapa itu bican beres? Nah, Ade, siapkan dari sekarang. Terus siapkan untuk mini tab-nya. Jangan lupa mini tab-nya siapkan ya. Bagi yang punya laptop. Kalau yang nggak punya laptop ya udah nanti nebeng aja ke temennya. Kalau misalkan ada tugas apa-apa praktek. Karena nanti saya akan sampaikan video-videonya. Ini loh modulnya. Jadi nanti kalau praktek itu ada 2. Modul materi, modul praktek. Jadi 2 modul. Ya.
modul materi khusus materi we hungkul. Ya. Kemudian modul praktek we hungkul langkah-langkahna langsung. Pencet A, pencet B, pencet C terus enter, pencet D terus enter kayak gitu modelnya ya. Sehingga nanti teman-teman ketika memang tertinggal pun atau nggak kuliah pun bisa tonton video perkuliahan saya terus ikuti langkah per langkahnya. Nah, sebelum nanti praktek di benar-benar di online kayak gini, untuk mempermudah Anda yang punya minute latihan ikuti modul. Nah kan kalau saya modul suka dibagi seminggu sebelumnya ya. Nah, modul pembelajaran baca, telah ikuti langkah per langkah. Ya. Nanti itu disimpan punya Anda, nanti pada saat praktek ikuti deh. Bandingkan hasilnya sama atau tidak. Kalau sama berarti sudah betul jalannya. Ya, paham? Ya. Mudah-mudahan ya lega pisan ini mah tuh udah gampang. Nanti gerak ketika sudah praknama gampang. Jadi itu nanti ketika kau udah tahu mah sekitar 3 menit lah sudah selesai, masukin data langsung berebet gitu. Cuman untuk masuk ke 3 menit butuh waktu 1,5 jam mengolah gitu, belajar gitu. Pan mau instan teh kudu belajar heula gitu. Sa instan nami instan anggrek kul ditinyu, Bro. Itu langsung diwawalkeun. Betul teh? Artinya naon aya proses segala rupa ge. Si instan-instannya mie instan kudu diproses gitu. Ya, betul teh? Gitu guys. Ya, oke, siap. Ya, teman-teman. Sok, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada yang ditaruh? Cukup ya. Baik. Saya akan tunjuk satu orang. Kalau cukup, persiapkan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah masih memberikan takdir untuk kita bertemu satu sama lainnya. Ya. Kita doakan untuk teman-teman yang emang kondisinya sedang kurang sehat pada hari ini. Kita doakan sama-sama semoga segera Allah menitipkan kembali kesehatan pada teman-teman kita yang sedang sakit ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga Allah menjadikan sakit yang dihadirkan itu menjadi sarana penggugur dosa buat teman-teman semua yang sedang sakit ya. Itu aja teman-teman pertemuan kedua saya. Ternyata manajemen keuangan itu menyenangkan sekali gitu ya. Semoga nerap, semoga mudah dicerna. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Silakan, Salim, mangga. Salim, Pak. Bapak nuhun. Kami nuhun, mangga. Turun Pak. Salam. Lihat ya Pak. Mangga. Terima kasih, Pak. Sami-sami, mangga. Nuhun ya Paknya. Assalamualaikum. Kami nuhun, waalaikumsalam. So, mangga Taufi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mangga. Kasih Pak. Sama-sama Kang Raden. Terima kasih Bapak. Sama-sama Teh Rosa. Bapak. Sami-sami. Kayak juga ya semuanya. Assalamualaikum.